Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Amirullah dari kelas R dengan NBI 1462400178. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas EAS pemrograman web saya. Untuk yang pertama, di sini saya menggunakan DB kuliah, yang dimana di dalam DB kuliah ini ada 4 tabel, yaitu yang pertama ada tabel dosen. Untuk tabel dosen sendiri ada kolom ID dengan tipe data integer, kemudian ada kolom kode dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom nama dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom alamat dengan tipe data teks, kemudian ada kolom prodi dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom jabatan dengan tipe data varchar. Selanjutnya, yang kedua adalah tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa ini ada kolom ID dengan tipe data integer, kemudian ada kolom NIM dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom nama dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom alamat dengan tipe data teks, kemudian ada kolom IPK dengan tipe data desimal, kemudian ada kolom SPP dengan tipe data integer, kemudian ada kolom prodi dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom file ijazah dengan tipe data varchar. Selanjutnya, yang ketiga adalah tabel mata kuliah. Di dalam tabel mata kuliah ini ada kolom ID dengan tipe data integer, kemudian ada kolom kode dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom nama dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom SKS dengan tipe data integer. Selanjutnya, yang ketiga adalah tabel users. Di tabel users ini ada kolom yaitu ID dengan tipe data integer, kemudian ada kolom username dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom nama dengan tipe data varchar, kemudian ada kolom password dengan tipe data varchar. Selanjutnya kita akan membahas tentang halaman login. Ini adalah tampilan halaman login dari website yang saya buat. Kita akan lihat source code-nya. Yang pertama, di sini ada session start. Session start ini digunakan untuk mengawali sesi PHP. Kemudian ada include config.php. Di sini memanggil file config.php, yang dimana di dalam file config.php ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Kita akan ke bawah dulu. Di sini ada title. Title ini digunakan untuk mengatur judul dari website, yaitu admin login strip sekolahku. Kemudian selanjutnya di sini ada pemanggilan file CSS dan juga plugin. Untuk plugin yang saya gunakan di sini ada Bootstrap, ada Font Awesome, kemudian ada Sweet Alert. Selanjutnya ini adalah ada body, kemudian di sini digunakan untuk mengatur pesan atau Sweet Alert. Selanjutnya ada div class limiter. Ini digunakan untuk mengatur background yang berwarna ungu. Kemudian ada div class container. Ini digunakan untuk mengatur wadah yang berwarna putih. Selanjutnya di sini ada div yang di dalamnya ada img src. Ini digunakan untuk
memanggil gambar atau menampilkan gambar sekolah ini. Kemudian selanjutnya ada form dengan metode post. Ini digunakan untuk input username dan password yang digunakan untuk login nantinya. Selanjutnya ini ada span class. Ini digunakan untuk menampilkan judul, yaitu sekolahku. Selanjutnya ada span lagi, digunakan untuk subjudul admin login. Selanjutnya ada input dengan tipe teks, yaitu digunakan untuk input username yang ini. Kemudian selanjutnya ada input tipe password dengan nama password. Ini digunakan untuk input password login. Selanjutnya ada button login. Button login ini nanti ketika diklik akan mengarah ke fungsi untuk login. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa script untuk pemanggilan plugin juga dari jQuery. Kemudian di sini ada JavaScript yang digunakan untuk mengatur atau menampilkan switch alert. Kita akan membahas fungsi PHP. Jadi ketika diklik button login, selanjutnya akan diarahkan ke fungsi PHP, yaitu pengecekan server request method, yaitu POST. Di dalam fungsi ini akan diambil username dan password yang diinput oleh user ketika login. Untuk unset session message ini digunakan untuk menghapus session dari message switch alert. Kemudian di sini ada pengecekan pengguna, yang dimana akan dicari dari tabel users sesuai username yang dimasukkan. Apakah ada? Kalau ada, maka akan masuk ke fungsi if stmt ini. Selanjutnya di dalam fungsi stmt ini atau pengecekan stmt ini akan dicek kembali menggunakan password verify untuk mengecek apakah password yang dimasukkan sama dengan yang ada di database. Jika sama, di sini akan di-set session username berdasarkan username yang telah dimasukkan. Kemudian akan diatur message atau pesannya, yaitu berhasil login. Kemudian halamannya akan dialihkan ke halaman admin home.php. Selanjutnya di sini ada pengecekan jika username yang dimasukkan, jika password yang dimasukkan itu salah, maka akan muncul gagal login. Kemudian jika di sini misalkan username yang kita masukkan tidak ada di database atau di tabel users, maka pesannya nanti akan tidak terdaftar. Selanjutnya jika query MySQL atau pengecekan pengguna ini tidak berhasil dijalankan, maka akan memunculkan pesan error server. Sekarang kita akan coba untuk mekanisme loginnya. Yang pertama, kita login dengan user yang tidak terdaftar. Kita login bebas. Nah, di sini untuk pesannya akan muncul gagal login dan username tidak terdaftar. Mohon periksa kembali. Nah, ini pesannya ini saya menggunakan switch alert. Selanjutnya kita coba untuk
yang passwordnya salah, kita salahkan passwordnya. Nah, ini akan muncul pesan gagal login dengan password salah dan mohon periksa kembali. Kemudian selanjutnya kita akan coba dengan username dan password yang betul. Kita login. Nah, jika berhasil login, di sini akan muncul pesan login, berhasil login, kemudian selamat datang admin, dan kita akan diarahkan ke halaman home admin. Selanjutnya kita akan membahas untuk halaman home admin. Di halaman home admin ini ada sama, yaitu ada session start, ini digunakan untuk membuka atau mengawali sesi. Kemudian di sini ada pengecekan jika tidak ada session username yang terkirim, dalam artian tidak ada user yang login sebelumnya, maka akan dikembalikan ke halaman login. Ini untuk pengecekan. Dan selanjutnya ada title home sekolahku, ini digunakan untuk mengatur judul website. Kemudian selanjutnya ini ada include file layouts header.php, yang dimana dalam layouts header.php ini ada pemanggilan beberapa plugin seperti Bootstrap, Font Awesome, Sweet Alert, dan juga CSS. Kita kembali ke halaman home. Di sini juga ada style, yaitu CSS. Selanjutnya di sini ada body, kemudian ada pengaturan pesan Sweet Alert, yaitu ada berhasil login tadi. Kemudian di sini ada div class app wrapper, ini digunakan untuk wadah dari semua tampilan. Kemudian di sini ada include layouts navbar. Nah, ini digunakan untuk menampilkan navbar yang ada di sini, Kemudian yang selanjutnya ada include layout sidebar.php. Yang di dalamnya ini sidebar.php ini digunakan untuk menampilkan sidebar yang ada di sebelah sini atau menu sekolahku. Kemudian selanjutnya di sini ada main class app main, ini digunakan untuk wadah dari keseluruhan ini, tampilan ini. Kemudian selanjutnya ada pengaturan judul, yaitu home yang ini. Kemudian selanjutnya ada div up content, ini digunakan untuk mengatur yang berwarna, yaitu untuk mengatur tempat atau bagian pesan selamat datang ini. Kemudian di sini ada img src, ini digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian ada h2 atau judul, di sini digunakan untuk menampilkan pesan selamat datang di website sekolahku. Kemudian ada selanjutnya yaitu paragraf, gunakan untuk menampilkan
keterangan website yang digunakan. Selanjutnya di sini ada script JavaScript, yaitu digunakan untuk pengaturan ketika logout. Kita klik logout, ini muncul switch alert, ini pengaturannya menggunakan JavaScript. Kemudian di sini ada yang terakhir, ada include layouts footer.php. Ini digunakan untuk menampilkan footer yang ada di bawah sini. Selanjutnya kita akan membahas halaman user. Di halaman user ini sama, kita ada pengecekan yaitu session start, kemudian ada pengecekan ketika user tersebut atau user yang mengakses ini sudah login atau belum. Kalau belum, maka akan diarahkan ke halaman login.php. Selanjutnya di sini ada include file config.php, ini digunakan untuk koneksi ke MySQL nantinya. Selanjutnya ada title user sekolahku, ini digunakan untuk mengatur judul yaitu user sekolahku. Kemudian selanjutnya ini include layout header, ini digunakan untuk input atau memanggil plugin atau CSS, file plugin atau CSS. Selanjutnya di sini ada beberapa style CSS, dan di sini ada body. Di sini ada pengaturan pesan switch alert. Kemudian di sini ada pemanggilan file layouts navbar.php, ini gunakan untuk menampilkan yang ada di atas sini. Selanjutnya di sini ada include layouts sidebar.php. Ini digunakan untuk menampilkan menu sidebar yang ada di bawah sekolahku ini. Kemudian selanjutnya di sini ada main class up main. Di sini digunakan untuk menampilkan konten utamanya ini, yang dimana di sini ada judul, pengaturan judul menggunakan H3 untuk user ini. Kemudian selanjutnya ada container fluid, digunakan untuk membuat batas atau tempat untuk tabel nantinya, untuk tampilan tabel ini. Kemudian selanjutnya ada pembuatan tombol, yaitu menggunakan kelas btn primary yang akan diarahkan ke halaman tambah user, yaitu ini ketika kita klik akan menuju ke halaman tambah user. Di sini ada pengaturan tabelnya, tabel user, yaitu di sini ada kolom username, kemudian ada kolom nama, kemudian ada aksi. Selanjutnya di sini ada pengaturan atau pemanggilan data. Ini pengaturan limit pagination yaitu 10. Ini digunakan untuk misalnya kita pengecekan apakah kita berada di halaman 1 atau di halaman 2. Kemudian ini ada pengecekan
awal datanya. Awal data kita akan mulai dari data keberapa, dan sini ada pemanggilan data ke tabel users. Di sini ada menjalankan perintah MySQL query, dan di sini ada definisi variabel nomor, dan sini ada perulangan menggunakan while, yang dimana $data ini akan mengambil data dari query yang sudah dijalankan tadi. Kemudian selanjutnya di sini akan ditampilkan tabel row, yang dimana ada menampilkan kolom nomor. Ini nanti ada urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada menampilkan kolom data username, kemudian ada kolom data nama, username, nama. Selanjutnya di sini ada pengaturan aksi, yaitu ada lihat user, ubah user, dan hapus user. Ini untuk aksinya. Selanjutnya di sini ada pengaturan, yaitu penambahan nomor. Kemudian di sini ada akhir dari perulangan and while. Di sini digunakan untuk menampilkan, selanjutnya di sini digunakan untuk menampilkan total pagination-nya, yang di sini yaitu menampilkan maksimal 10 dari satu data user. Di sini digunakan untuk menampilkan pagination-nya. Ini ada 1, kebetulan ini datanya hanya 1. Kemudian selanjutnya ini ada pengaturan, yaitu menggunakan script JavaScript. Ini digunakan untuk menampilkan atau mengatur switch alert. Selanjutnya ada include layouts footer.php. Ini digunakan untuk menampilkan footer yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membahas untuk halaman tambah user. Di halaman tambah user ini, yang pertama ada session start untuk membuka sesi PHP. Kemudian ada pengecekan apakah user sudah login atau belum. Kalau belum, maka diarahkan ke halaman login. Kemudian ada include file config.php. Ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Dan kita akan ke bawah terlebih dahulu. Di sini ada title, pengaturan title atau judul dari website, yaitu tambah user. Selanjutnya ini ada include header.php. Ini digunakan untuk pemanggilan plugin atau aset dan CSS. Kemudian sini ada selanjutnya ada beberapa style CSS. Selanjutnya ada body. Kemudian ada pengaturan pesan switch alert, yaitu nantinya jika ada duplikasi ketika tambah user, misalkan ada user yang username-nya sama, maka tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada include navbar.php. Ini digunakan untuk pengaturan navbarnya, yang bagian atas ini. Selanjutnya ada include layout sidebar.php. Ini digunakan untuk menampilkan menu yang ada di bawah sekolahku ini. Selanjutnya di sini ada pengaturan judul, yaitu tambah user. Ini tambah user.
Kemudian selanjutnya ada form dengan metode post. Ini digunakan untuk pengisian data user yang dimana nantinya di sini ada input tipe teks dengan name username. Kemudian ada required ini digunakan untuk validasi atau pengecekan yang dimana inputan tersebut tidak boleh kosong. Jika kosong maka akan tampil pesan harus diisi. Ini untuk inputan username-nya. Kita coba misalkan langsung simpan. Nah, ini muncul peringatan harus diisi. Ini menggunakan required. Selanjutnya ada input tipe password dengan name password. Ini digunakan untuk input password user. Selanjutnya ada input tipe teks dengan name nama. Di sini digunakan untuk input nama dari user. Selanjutnya ada button dengan kelas danger. Ini yaitu kembali, pengaturan digunakan untuk menampilkan button kembali yang dimana jika kita klik maka akan kembali ke halaman user. Kita klik kembali ke halaman user. Kemudian di sini ada button yang dengan type submit, button simpan yang digunakan nantinya untuk menyimpan atau menjalankan proses simpan dari user. Selanjutnya di sini ada script atau JavaScript yang digunakan untuk pengaturan logout. Kita klik logout maka ini muncul switch alert. Nah, ini pengaturannya menggunakan JavaScript. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk pesan atau switch alert ketika ada duplikasi tambah user. Kemudian di sini ada include layout footer.php. Di sini digunakan untuk menampilkan footer yang ada di bawah sini. Selanjutnya ketika kita klik button submit maka akan diarahkan ke halaman tambah user. Kemudian di sini akan diterima menggunakan server request method yaitu post, yang dimana di sini inputan username, password, kemudian nama akan diambil menggunakan $post. Nah, di sini untuk pengaturan hash passwordnya saya menggunakan bcrypt, yang dimana bcrypt ini lebih disarankan atau lebih aman daripada MD5. Kemudian di sini ada unset message user. Ini digunakan untuk menghilangkan session message user. Dan di sini ada pengecekan duplikasi data, apakah username yang kita masukkan atau kita simpan itu sudah ada di tabel users. Kalau ada maka akan diset yaitu message usernya yaitu duplikat tambah. Kemudian halamannya akan diarahkan ke halaman yang tetap yaitu tambah user.php. Selanjutnya misalkan kalau yang username yang kita masukkan itu tidak duplikat atau tidak ada di tabel users, maka bisa kita simpan, yaitu di sini ada menjalankan query MySQL insert into table users, ada username, nama, password sesuai yang diinput tadi. Di sini ada pengecekan kalau misalkan
simpan usernya berhasil, maka akan diarahkan ke halaman, maka akan di-set pesan message usernya ini akan berhasil tambah. Sebaliknya kalau misalkan data usernya tidak berhasil ditambahkan atau disimpan, maka pesannya akan di-set gagal tambah. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman user.php menggunakan header location ini. Kita akan coba misalkan input user yang sudah ada. Nah, di sini akan muncul warning atau peringatan atau pesan bahwa data user sudah ada. Mohon masukkan user yang lain. Misalkan kita coba masukkan user yang lain. Kita simpan. Nah, sini akan muncul pesan tambah data berhasil, data user sudah ditambahkan. Dan ini tadi data yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita akan melihat user. Kita akan ke halaman lihat user. Di halaman lihat user ini digunakan untuk menampilkan detail dari usernya, yang dimana lihat user ini ada menampilkan dicari dulu data usernya sesuai ID atau user yang dipilih, kemudian ditampilkan username-nya, password, sama namanya. Dan ada button kembali dan diarahkan ke halaman user.php. Selanjutnya ada JavaScript ini untuk pengaturan ketika logout. Nah, ini sebagai tampilan halaman lihat user. Selanjutnya kita ke halaman edit user atau ubah user. Di halaman ubah user ini hampir sama dengan halaman tambah user. Ada pengecekan atau session start untuk mengawali sesi, kemudian ada pengecekan apakah sudah login atau belum, dan ada koneksi ke MySQL. Selanjutnya ada pengaturan switch alert. Dan sini ada input layout navbar, ini digunakan untuk pengaturan navbar yang ada di atas sini. Selanjutnya ada input layout sidebar, ini digunakan untuk pengaturan menu yang di sebelah kiri ini. Dan ada pengaturan judul yaitu ubah user. Selanjutnya di sini akan dicari data user berdasarkan data yang diubah tadi, data user yang diubah tadi berdasarkan ID. Jadi ketika kita klik ubah, di sini akan ada mengirim parameter yaitu ID sama dengan 1. Nah, ini kita tangkap menggunakan metode get. Kemudian sini ada pengecekan select from table user where ID sama dengan ID dari user yang diubah. Selanjutnya di sini ada input. Nah, di sini akan diisi sesuai data username dari user yang diubah. Dan di sini ada input password, tipe password. Selanjutnya ada input nama, di sini juga sama
nilainya atau isinya akan diisi dengan nama dari user yang diubah. Selanjutnya ada button kembali yang diarahkan ke halaman user.php. Kemudian ada button submit, ini digunakan untuk mengirim data atau menyimpan data nantinya. Dan sini ada JavaScript untuk pengaturan logout dan switch alert. Selanjutnya ada include layouts footer.php, ini digunakan untuk pemanggilan footer atau pemanggilan footer yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ketika kita klik simpan, maka akan diarahkan ke halaman ubah user dan akan ditangkap menggunakan server request method, yaitu post. Di sini ada pengambilan username, password, kemudian nama. Di sini ada hash password atau pengamanan password menggunakan bcrypt. Ada unset atau menghilangkan message usernya. Dan di sini ada pengambilan ID user. Kemudian ada cek duplikasi data user, apakah user yang kita masukkan itu sudah ada atau belum di database berdasarkan username. Kalau ada, maka akan muncul duplikasi ketika ubah. Kemudian akan diarahkan ke halaman ubah user. Selanjutnya kalau misalkan user yang kita masukkan itu atau kita ubah itu belum ada di database, maka kan selanjutnya akan diupdate datanya berdasarkan username, nama, password yang sudah kita masukkan atau kita ubah tadi. Selanjutnya di sini ada pengecekan. Kalau update usernya berhasil, maka akan ditampilkan pesan berhasil ubah. Kemudian kalau misalkan gagal mengupdate user, maka akan ditampilkan pesan gagal ubah. Selanjutnya di sini akan dialihkan ke halaman user. Kita akan coba untuk mengubah salah satu data ini. Misalkan kita ubah namanya, kita simpan, passwordnya kita masukkan ulang, kita simpan, maka di sini namanya akan berubah. Selanjutnya kita akan coba untuk selanjutnya kita akan membahas halaman hapus user. Sini sama, ada session start untuk mengawali sesi, kemudian ada pengecekan, yaitu untuk pengecekan apakah user sudah login atau belum. Kalau belum login, maka diarahkan ke halaman login.php. Selanjutnya ada include config.php. Ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Selanjutnya ketika kita klik hapus, nantinya akan mengirim parameter yaitu ID dan akan ditangkap menggunakan get, metode get di sini. Dan kemudian akan menjalankan query MySQL yaitu delete from user, artinya menghapus dari tabel user, where ID, yang dimana ID-nya ini sama dengan ID dari user yang kita hapus tadi. Selanjutnya jika berhasil menghapus user, maka akan di-set pesannya berhasil hapus. Kemudian kalau gagal, maka di-set pesannya yaitu gagal hapus, dan akan dikembalikan ke halaman user.php. Kita akan coba hapus. Ada peringatan switch alert. Misalkan kita klik ya hapus, maka muncul pesan
hapus data berhasil dan data user sudah dihapus. Selanjutnya kita akan membahas untuk halaman mahasiswa. Di halaman mahasiswa ini ada pengecekan atau session start, yaitu untuk mengawali sesi. Kemudian ada pengecekan apakah user sudah login atau belum. Kalau belum, maka diarahkan ke halaman login.php. Kemudian kalau include config.php ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Selanjutnya ini ada pengaturan title atau judul website, dan ada include layouts. Header.php ini digunakan untuk pemanggilan plugin atau aset atau CSS. Selanjutnya di sini ada beberapa style CSS untuk pengaturan tampilannya. Kemudian ada pengaturan pesan atau sweet alert, yaitu ada berhasil hapus, ada gagal hapus, berhasil tambah, gagal tambah, berhasil ubah, kemudian ada gagal ubah. Selanjutnya ada include layouts navbar.php. Ini digunakan untuk menampilkan navbar yang ada di atas ini, pengaturan navbar. Dan selanjutnya ada include layout sidebar. Ini digunakan untuk pengaturan menu yang ada di sebelah kiri ini. Selanjutnya ada pengaturan judul, yaitu mahasiswa. Di sini ada kelas fast FA user graduate. Di sini saya menggunakan font awesome untuk menampilkan ikonnya ini. Selanjutnya di sini ada button, pengaturan button tambah mahasiswa dengan kelas btn primary yang nantinya akan diarahkan ke halaman tambah mahasiswa ini. Selanjutnya sini ada definisi atau pengaturan tabel, di mana kolomnya ada nomor, ada NIM, nama, alamat, IPK, SPP, prodi, kemudian aksi. Ini untuk kolom-kolomnya. Kemudian di sini ada pengecekan atau definisi pagination, limit paginationnya. Ini if, pengecekan if ini digunakan untuk apakah kita berada di halaman pertama atau di halaman kedua atau halaman seterusnya. Dan ini ada pengecekan awal data, definisi awal datanya. Kemudian sini ada query pengambilan data, yaitu select bintang from tabel mahasiswa dengan limit yaitu awal data. Kemudian ada batas akhir dari data yang ingin ditampilkan, dan akan dijalankan menggunakan MySQL query. Selanjutnya ada definisi nomor, yaitu digunakan nantinya untuk kolom nomor ini. Selanjutnya ada perulangan menggunakan while, yang dimana dolar datanya ini diambil dari query MySQL yang sudah dijalankan atau pengambilan data mahasiswa yang di atas ini. Selanjutnya setelah perulangan data akan ditampilkan nomor. Kemudian ada
menampilkan kolom NIM, ini NIM, kemudian ada kolom nama, kemudian ada kolom alamat, kemudian ada kolom IPK yang lainnya yaitu center, kemudian ada menampilkan kolom SPP. Di sini menggunakan number format, yaitu supaya tampilannya bisa format mata uang. Sini ada rupiah. Selanjutnya menampilkan kolom prodi. Selanjutnya ada ini kolom prodi, dan selanjutnya ada kolom aksi. Di dalam kolom aksi ini ada 3 button, yaitu ada lihat mahasiswa, ubah mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Ini untuk kolom aksinya. Selanjutnya di sini ada akhir dari perulangan while, dan di sini ada pengaturan pagination-nya untuk menampilkan maksimal 10 dari 8 data mahasiswa. Misalkan kita coba limitnya kita ubah menjadi 5. Kita refresh, maka yang tampil akan 5, dan ada halaman kedua. Kita klik halaman kedua, maka akan diarahkan ke halaman kedua. Selanjutnya setelah pagination, di sini ada pengaturan ketika klik logout, kemudian ada pengaturan juga peringatan ketika klik button hapus mahasiswa. Selanjutnya ada definisi atau pengaturan ketika pesan switch alert, dan ada include layouts footer.php, ini untuk menampilkan bagian footer. Selanjutnya kita akan coba untuk tambah mahasiswa. Di halaman tambah mahasiswa ini sama, yaitu ada session start, digunakan untuk mengawali sesi, dan ada pengecekan apakah user sudah login atau belum. Kalau belum, maka diarahkan ke halaman login.php. Selanjutnya ada include config.php, ini digunakan untuk koneksi MySQL. Kita ke bagian bawah dulu. Di sini ada pengaturan title, yaitu judul tambah mahasiswa yang ada di atas ini. Selanjutnya ada include layouts header.php, ini digunakan untuk pemanggilan aset, plugin, atau file CSS. Dan sini ada tambahan atau beberapa tambahan file atau CSS, style CSS. Kemudian sini ada pengaturan pesan atau switch alert. Selanjutnya ada include layouts navbar.php. Di sini digunakan untuk menampilkan atau mengatur navbar yang di sini. Selanjutnya ada include layout sidebar.php. Di sini digunakan untuk menampilkan menu yang ada di bawah sekolahku atau di bagian kiri ini. Selanjutnya ada pengaturan judul, yaitu tambah mahasiswa. Ini tambah mahasiswa. Selanjutnya ini ada form dengan method post dan end type multipart form data. Ini artinya nantinya pengiriman datanya menggunakan metode post, kemudian bisa disertakan upload file atau gambar.
Kemudian sini ada input tipe number, yang dimana input tipe number ini membatasi bahwa inputan tersebut hanya bisa diisi angka. Kemudian ada required, ini pengecekan atau validasi harus diisi. Ini ada input untuk name, ini ada name. Kemudian selanjutnya ada input untuk tipe teks, kemudian nama dengan ID nama untuk input nama. Kemudian ada input berupa teks area, ini digunakan untuk menginput alamat. Kemudian selanjutnya ada input tipe number, yaitu untuk input IPK. Kemudian selanjutnya ada input tipe number untuk kolom SPP mahasiswa. Selanjutnya ada input tipe teks untuk kolom prodi. Dan selanjutnya ada input yaitu berupa file, ini digunakan untuk upload file untuk kolom file ijazah, yang dimana dibatasi yaitu file yang dipilih yaitu hanya bisa berupa dalam JPEG, JPEG, PNG atau PDF. Ini untuk pengecekan ekstensinya, ekstensi file yang diupload. Dan selanjutnya ada button kembali, yang dimana akan diarahkan kembali ke halaman mahasiswa. Selanjutnya ada button simpan untuk submit data nantinya. Kemudian ada JavaScript untuk pengaturan logout dan switch alert, dan ada include layout footer .php, ini untuk menampilkan footer yang ada di bagian bawah ini. Selanjutnya ketika kita klik submit, maka akan diproses menggunakan server request method yaitu POST. Di sini akan diambil inputan NIM, nama, alamat, IPK, SPP, prodi. Kemudian di sini ada pengecekan, di sini ada pengambilan inputan file. Ini ada ekstensi, definisi ekstensi yang dibolehkan yaitu PNG, JPEG, PDF. Kemudian ada pengambilan input file ijazah. Kemudian ada export, ini untuk mendapatkan ekstensi yang terakhir yaitu apakah PNG, apakah PDF atau JPG. Dan sini ada strct lower, ini digunakan untuk menjadikan semua stringnya menjadi huruf kecil semua. Kemudian sini ada pengambilan ukuran file, dan ada pengambilan directory file. Kemudian di sini ada pengaturan penamaan file yaitu ijazah, file ijazah. Kemudian ada menghilangkan, sini ada unset session message mahasiswa, ini untuk menghilangkan pesan atau sesi pesan mahasiswa kalau ada. Kemudian sini ada pengecekan duplikasi data yaitu select dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM. Kalau ada maka akan dimunculkan pesan duplikasi ketika tambah, dan ada kemudian akan diarahkan ke halaman tambah mahasiswa kembali. Kemudian ada pengecekan misalnya ekstensi atau file
yang kita pilih ekstensinya itu selain PNG, JPEG, JPG atau PDF, maka akan ditampilkan ekstensinya salah, kemudian akan diarahkan kembali ke halaman tambah mahasiswa. Selanjutnya, jika misalkan tidak ada duplikasi data dan file yang kita pilih itu sesuai, maka akan diarahkan atau dilanjutkan ke pengecekan atau ke proses selanjutnya. Di sini ada pengecekan if file exists. Ini untuk pengaturan apakah untuk pengecekan apakah misalnya folder file ijazah itu ada di dalam folder aset. Kalau belum ada, maka akan dibuatkan folder menggunakan Makdir ini. Dan sini ada pemindahan file yang sudah kita upload dari komputer kita ke directory server menggunakan move upload file. Dari directory kita akan diarahkan ke folder aset file ijazah. Ini aset dan file ijazah akan dimasukkan atau dipindahkan ke sini. Selanjutnya di sini ada proses, yaitu simpan mahasiswa, yaitu insert into mahasiswa, kolom NIM, nama, alamat, IPK, SPP Prodi, file ijazah sesuai yang kita masukkan atau kita inputkan. Kemudian ada pengecekan, kalau misalkan simpan mahasiswa berhasil, maka akan muncul pesan berhasil tambah. Dan kalau misalkan gagal atau gagal simpan mahasiswa, maka akan muncul pesan gagal tambah. Kemudian akan dikembalikan ke halaman mahasiswa.php. Kita akan coba menambahkan satu mahasiswa. Misalkan kita coba pilih filenya. Misalkan kita pilih filenya itu selain yang diperbolehkan, kita coba dulu. Nah, kita simpan, maka akan muncul warning bahwa ekstensi file salah. Mohon pilih file dengan ekstensi JPG, JPEG, PNG, PDF. Dan kita coba lagi. Sekarang kita coba unggah file PDF. Kita simpan. Nah, ini muncul pesan bahwa tambah data berhasil, data mahasiswa sudah ditambahkan. Kita cek datanya. Nah, ini datanya sudah masuk. Dan selanjutnya kita akan menuju atau membahas halaman lihat mahasiswa. Di halaman lihat mahasiswa ini digunakan untuk menampilkan mahasiswa, untuk melihat detail data dari mahasiswa yang kita pilih atau ingin kita lihat datanya. Di sini ada pengaturan judul, yaitu lihat mahasiswa. Ini ada lihat mahasiswa. Kemudian di sini ada select atau pencarian data mahasiswa berdasarkan ID yang kita mau lihat. Dan di sini ada pengisian untuk nama, untuk NIM, nama, alamat, IPK,
ada SPP, prodi. Dan sini ada pengecekan kalau misalkan file ijazahnya itu ada dalam directory server. Kemudian jika misalkan ekstensinya PDF, maka bisa kita pilih buka file PDF. Sebaliknya kalau misalkan file ekstensinya itu dalam bentuk gambar, maka gambarnya bisa langsung ditampilkan. Contohnya seperti ini tadi, file ijazah yang kita upload adalah file PDF, maka akan muncul file ijazah yang sudah kita upload. Nah, ini contohnya buka file PDF. Sini akan langsung membuka file PDF yang sudah kita upload tadi. Selanjutnya kita klik kembali. Selanjutnya kita akan ke halaman edit mahasiswa atau ubah mahasiswa. Di halaman ubah mahasiswa ini sama, ada yang pertama ada session start untuk mengawali sesi, kemudian ada pengecekan apakah user sudah login atau belum. Kalau belum maka diarahkan ke halaman login.php. Selanjutnya ada pengecekan atau pemanggilan file config.php. Ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Kita akan ke bagian bawah dulu. Sini ada pengaturan title yaitu ubah mahasiswa, ada include layout header.php. Ini digunakan untuk pemanggilan plugin, aset atau file CSS. Dan selanjutnya di sini ada pengaturan suite alert. Selanjutnya ada include layout navbar.php. Ini digunakan untuk menampilkan navbar yang ada di atas ini. Selanjutnya ada include layout sidebar.php. Ini digunakan untuk menampilkan menu yang ada di bagian kiri ini. Selanjutnya ada pengaturan judul yaitu ubah mahasiswa. Selanjutnya ada pencarian data berdasarkan ID mahasiswa yang sudah kita ubah, yaitu select from tabel mahasiswa yang ID-nya adalah ID yang kita ubah. Jadi ketika kita klik ubah, sini kita klik ubah atau edit, sini akan mengirim parameter yaitu ID mahasiswa yang nantinya akan diambil atau ditangkap melalui metode get. Kemudian sini ada jalankan MySQL query, kemudian pengambilan kolom, kemudian ada pengisian datanya yang sudah kita ubah. Itu ada name, nama, alamat, IPK, prodi, dan sini ada pengecekan seperti yang ada di lihat mahasiswa tadi. Jika filenya ada dan berupa PDF, maka akan muncul button atau tombol buka file PDF. Kalau tidak, maka misalkan gambarnya bukan berupa file PDF atau berupa gambar, maka akan langsung ditampilkan gambarnya. Dan sini ada input, tipe file. Ini misalkan kita mau ubah gambarnya, kalau tidak maka bisa diabaikan. Selanjutnya ada button kembali yang diarahkan ke halaman mahasiswa.php. Kemudian ada button submit yang di sini untuk menyimpan atau mengubah data atau menjalankan proses ubah nantinya. Dan sini ada
JavaScript yang digunakan untuk pengecekan ketika klik logout, dan pengaturan suite alert. Kemudian ada include layout footer.php, ini digunakan untuk menampilkan footer yang ada di bawah sini. Selanjutnya ketika kita klik button simpan, kemudian akan diarahkan ke proses yaitu menggunakan server request method berupa post, dan sini ada pengambilan inputan yaitu NIM, nama, alamat, IPK, SPP prodi, dan ada ekstensi yang dibolehkan. Kemudian ada pengambilan nama, besar filenya berapa, kemudian ada directory file dari komputer user. Selanjutnya di sini ada definisi file ijazah yang baru supaya tidak ada yang sama. Kemudian ada menghilangkan pesan mahasiswa kalau ada. Kemudian di sini ada pengambilan ID mahasiswa yang kita ubah, dan kita ada pengecekan yaitu cek duplikasi data, yaitu select dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM. Kalau misalkan ada, maka muncul pesan ketika duplikasi ubah, yaitu muncul pesan duplikasi ketika ubah. Kemudian akan diarahkan kembali ke halaman ubah mahasiswa dan tetap mengirim parameter berupa ID supaya tidak error. Selanjutnya ada pengecekan ekstensi ya, sama seperti yang halaman tambah mahasiswa tadi, yaitu hanya diperbolehkan PNG, JPEG, JPG, dan PDF. Kemudian kalau misalkan ekstensinya selain itu, maka akan muncul peringatan bahwa ekstensi filenya salah dan akan dikembalikan ke halaman ubah mahasiswa.php. Selanjutnya jika misalkan data yang kita ubah itu tidak duplikat, kemudian file yang kita pilih itu sesuai ekstensi, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ini ada pengecekan apakah folder file ijazah sudah ada. Kalau belum, maka akan dibuatkan menggunakan Makdir. Kemudian selanjutnya ada move upload file. Ini digunakan untuk memindahkan file dari komputer user ke directory server, yaitu folder ijazah. Dan sini ada pengecekan kalau misalkan yang data yang sebelumnya itu file ijazahnya ada, maka akan dihapus dulu file sebelumnya, kemudian akan diganti dengan atau dipindahkan file yang baru yang diubah tadi. Selanjutnya di sini ada proses update, yaitu menjalankan query update mahasiswa, yaitu NIM, nama, alamat, IPK, SPP prodi, file ijazah sesuai ID yang kita ubah, ID mahasiswa yang kita ubah. Jika misalkan update mahasiswanya berhasil, update tabel mahasiswa berhasil, maka akan dimunculkan pesan bahwa berhasil ubah. Kalau misalkan gagal ubah atau ubah mahasiswanya gagal, maka akan dimunculkan pesan bahwa gagal ubah dan akan dikembalikan ke halaman mahasiswa.php. Kita akan coba misalkan ganti filenya ini, misalkan kita coba ganti namanya, kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil simpan, dan kita klik edit.
maka di sini tampilan file ijazahnya akan berubah sesuai yang kita update atau kita pilih terakhir tadi. Dan selanjutnya kita akan membahas untuk halaman hapus mahasiswa. Di halaman hapus mahasiswa ini, sini ada session start, ini untuk mengawali sesi, kemudian ada pengecekan ketika login, kemudian ada include config.php, ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Selanjutnya di sini ada pengambilan ID dari mahasiswa yang kita hapus, dan sini ada pengecekan apakah folder ijazah sudah ada atau belum. Kalau belum, maka akan dibuatkan menggunakan Makdir. Dan selanjutnya ada pengecekan yaitu atau pencarian data atau pencarian data file ijazah. Kalau misalkan filenya ada, maka akan dihilangkan dulu filenya, kemudian baru akan dijalankan query hapus yaitu delete from mahasiswa, yang dimana ID-nya sesuai dengan ID yang dihapus. Kalau misalkan proses hapusnya berhasil, maka akan ditampilkan pesan yaitu berhasil hapus. Kalau misalkan gagal hapus, maka akan ditampilkan pesan gagal hapus, kemudian akan dikembalikan ke halaman mahasiswa.php. Kita akan coba hapus salah satu data. Kita klik hapus, kita klik iya hapus, maka datanya sudah berhasil terhapus. Selanjutnya kita akan ke halaman dosen. Di halaman dosen .php, di sini juga sama, ada pengecekan atau awal dari session start, gunakan untuk mengawali sesi, dan ada pengecekan apakah user sudah login atau belum, dan ada include untuk memanggil file config.php, ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Selanjutnya ada pengaturan title, dan ada pengaturan title yang di atas ini. Kemudian ada include layout header.php, ini digunakan untuk pemanggilan aset plugin atau file CSS. Kemudian selanjutnya ada beberapa style CSS, dan ada pengaturan switch alert. Selanjutnya ada include layout navbar.php, ini digunakan untuk menampilkan navbar yang ada di atas ini. Selanjutnya ada include sidebar.php, ini digunakan untuk menampilkan menu yang ada di sebelah kiri. Selanjutnya ada pengaturan judul yaitu dosen. Sini ada fast FA chalkboard teacher, ini menggunakan font awesome untuk menampilkan ikonnya. Kemudian di sini ada pengaturan tabel atau tampilan tabelnya. Di sini ada button yaitu tambah user, ini dengan kelas BTN primary, yang dimana nantinya akan diarahkan ke halaman tambah dosen. Selanjutnya sini ada tambah dosen. Setelah tambah dosen, sini ada pengaturan tabel yaitu ada nomor, kode, nama, alamat, prodi, jabatan, kemudian aksi. Ini kolom-kolomnya. Kemudian di sini ada pengaturan limit pagination. Ini ada pengaturan atau pengecekan apakah kita di halaman pertama atau bukan. Kemudian sini ada
definisi awal data atau pengambilan awal data, kemudian ada select dari ada query yaitu pengambilan data dosen yaitu select bintang from tabel dosen, limit yaitu awal dari halaman pagination, kemudian ada limitnya berapa. Di sini kita set 10. Kemudian setelah itu menjalankan perintah menggunakan MySQL query, dan sini ada definisi variabel nomor yaitu digunakan untuk menampilkan nomor urut yang ada di sini. Selanjutnya ada perulangan yaitu menggunakan while. Di dalam perulangan while ini yaitu datanya diambil dari query dosen yang sudah dijalankan tadi, query data dosen tadi. Kemudian setelahnya akan ditampilkan atau diambil datanya yaitu kolom kode, nama, alamat, prodi, jabatan. Dan sini ada kolom aksi yang di dalamnya ada 3 button, ada lihat dosen, ada ubah dosen, ada hapus dosen. Lihat sini ada penambahan untuk nomor urut, kemudian ada akhir dari perulangan yaitu end while. Selanjutnya di sini ada pengaturan untuk pagination-nya. Ini ada pengaturan pagination, dan ada JavaScript yang digunakan untuk pengecekan ketika klik logout dan ketika klik hapus dosen, sama untuk pengaturan switch alert. Dan sini ada layout footer .php, ini digunakan untuk pemanggilan atau pengaturan footer, ini ada di bawah sini. Selanjutnya kita akan coba ke halaman tambah dosen. Kita ke halaman tambah dosen. Nah, di halaman tambah dosen ini ada awal sesi, ada pengecekan ketika login logout, dan kemudian sini ada include config.php, ini digunakan untuk koneksi ke MySQL. Kita akan ke bagian bawah dulu. Kemudian ada title, pengaturan title atau judul website. Kemudian selanjutnya ada beberapa style CSS, kemudian ada pengaturan switch alert yaitu duplikat tambah, dan ada pemanggilan layout navbar.php, ada pemanggilan include layout sidebar.php, kemudian ada pengaturan yaitu tambah dosen, dan selanjutnya ada form yaitu dengan metode post, yang dimana dalam metode post ini, di dalam form ini kita nanti bisa input tipe teks yaitu untuk kolom kode, kemudian input tipe teks untuk kolom nama, kemudian ada teks area, ini digunakan untuk input alamat. Selanjutnya ada input tipe teks untuk kolom prodi, kemudian ada input tipe teks untuk kolom jabatan, dan untuk kolom jabatan kemudian ada button kembali yang mengarah ke halaman dosen.php, dan ada button submit, ini digunakan untuk mengirim data atau menyimpan data atau menjalankan proses simpan. Ketika kita klik button simpan, maka akan diarahkan
menuju proses, yaitu menggunakan method yang dimana metodenya adalah post, dan sini akan diambil inputan yang ada di bawah tadi, yaitu kode, nama, alamat, prodi, jabatan, dan sini ada menghilangkan pesan atau session message dosen, dan ada pengecekan duplikasi data dosen berdasarkan kode. Kalau misalkan ada atau duplikat, maka akan dimunculkan pesan duplikat ketika tambah dan akan dikembalikan ke halaman tambah dosen.php. Selanjutnya, kalau misalkan tidak ada duplikasi data, maka akan dijalankan proses, yaitu simpan dosen yang dimana di sini akan menjalankan query insert into tabel dosen, ada kode, nama, alamat, prodi, jabatan sesuai yang kita masukkan atau kita inputkan. Ada pengecekan ketika berhasil simpan maka atau berhasil tambah, maka akan dimunculkan pesan berhasil tambah. Kalau tidak, maka akan dimunculkan pesan gagal tambah. Kemudian akan diarahkan kembali ke halaman dosen.php. Kita coba input dosen, salah satu dosen. Kita coba klik simpan. Nah, ini sudah berhasil, datanya sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan menuju ke halaman lihat dosen. Sini ada file lihat dosen.php. Nah, halaman lihat dosen.php ini sama seperti halaman lihat-lihat yang lain, ada pengecekan ketika user login atau belum, dan ada pengaturan title, ada pemanggilan file header.php, kemudian ada pemanggilan navbar.php, kemudian ada pemanggilan sidebar.php, kemudian ada definisi judul, yaitu lihat dosen, dan sini ada pencarian data dosennya sesuai ID, yaitu sesuai ID dosen yang dilihat. Ada kemudian selanjutnya ada pengisian data kode dosen, nama, alamat, prodi, jabatan, dan ada tombol kembali yang diarahkan ke halaman dosen.php. Selanjutnya ada JavaScript yang digunakan untuk pengecekan ketika diklik logout. Ini ada data-datanya. Kita klik kembali, akan diarahkan ke halaman dosen.php. Selanjutnya kita ke halaman ubah dosen.php. Ke halaman ubah dosen.php. Di sini ada sama menggunakan session start untuk mengawali sesi, ada pengecekan ketika apakah user sudah login atau belum. Kalau belum, maka diarahkan ke halaman login.php. Selanjutnya ada include config.php, ini digunakan untuk koneksi MySQL. Selanjutnya ada pengaturan title, yaitu ubah dosen. Ada pengaturan switch alert, ada pemanggilan include file navbar.php sama sidebar.php, dan ada pengaturan judul, yaitu ubah dosen. Selanjutnya di sini akan ada pencarian data dari dosen yang diubah berdasarkan ID, dan akan diisikan ke inputan, yaitu kode, nama, alamat,
kemudian ada prodi, ada jabatan. Selanjutnya ada button kembali yang diarahkan ke halaman dosen.php, dan ada button submit. Ini digunakan untuk menjalankan proses ubah dosen. Selanjutnya ada JavaScript, ini digunakan untuk pengecekan untuk ketika klik logout dan pengaturan switch alert. Selanjutnya ada layout, ini footer untuk menampilkan footer, tampilan footer bagian bawah. Selanjutnya kita ke halaman atas. Ketika kita klik button simpan ini, maka akan menjalankan proses yaitu server request method berupa post, dan akan diambil inputannya yaitu kode, nama, alamat, prodi, jabatan, dan di sini ada pengambilan ID dari dosen yang kita ubah. Selanjutnya ini ada pengecekan duplikasi data dosen, apakah dosen yang kita ubah itu kodenya ada yang sama. Kalau ada atau duplikat, maka ditampilkan pesan yaitu duplikasi ubah. Selanjutnya ada misalkan data yang kita ubah itu tidak duplikat, maka dilanjutkan ke proses yaitu update dosen, yaitu menjalankan query MySQL yaitu update dosen, set kode, nama, alamat, prodi, jabatan sesuai yang kita input atau kita ubah tadi berdasarkan ID dari dosen yang kita ubah. Selanjutnya ada pengecekan, misalkan update dosennya berhasil, maka dimunculkan pesan berhasil ubah. Kalau update dosennya gagal, maka dimunculkan pesan gagal ubah. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman dosen.php. Kita akan coba ubah salah satu dosen, misalkan kita ubah namanya, kita klik simpan. Nah, di sini akan berubah untuk data dosennya, namanya. Selanjutnya kita ke halaman hapus dosen. Di halaman hapus dosen ini sama ada session start untuk mengawali sesi, ada pengecekan apakah user sudah login atau logout. Selanjutnya ada include config.php, ini untuk digunakan untuk koneksi MySQL. Dan selanjutnya ada pengambilan ID dari dosen yang kita hapus. Kemudian sini menjalankan query hapus yaitu delete from tabel dosen where yang dimana ID-nya adalah ID dari dosen yang kita hapus. Kalau berhasil hapus, ini ada pengecekan. Kalau berhasil hapus, maka akan ditampilkan pesan yaitu berhasil hapus. Kalau gagal, maka ditampilkan pesan yaitu gagal hapus. Selanjutnya akan dikembalikan ke halaman dosen.php. Kita coba hapus salah satu dosen. Kita klik ya hapus, maka data dosennya berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya kita akan ke halaman mata kuliah.php. Ke halaman mata kuliah. Nah, di sini ada sama yaitu pembukaan awal sesi, kemudian ada pengecekan apakah user sudah login atau belum. Kalau belum, maka diarahkan atau dikembalikan ke halaman login, harus login dulu. Kemudian ada include config.php, ini digunakan untuk koneksi MySQL. Dan ada title atau pengaturan judul yaitu mata kuliah. Dan ada include header atau header.php, ini digunakan untuk pemanggilan aset, plugin atau file CSS. Selanjutnya ada beberapa file CSS atau style CSS. Selanjutnya ada
pengaturan switch alert, kemudian ada include file navbar.php sama setbar.php. Selanjutnya ada pengaturan judul yaitu mata kuliah. Sini ada fast FA book. Sini saya menggunakan font Awesom untuk menampilkan ikonnya ini. Selanjutnya sini ada button tambah mata kuliah yang dimana ketika klik maka diarahkan ke halaman tambah mata kuliah. Selanjutnya sini ada pengaturan tabelnya, yaitu ada kolom kode, nama, SKS, dan ada kolom aksi. Sini ada pengaturan atau batas limit datanya yang digunakan untuk pagination nantinya. Dan sini ada pencarian data mata kuliah, yaitu select dari tabel, select bintang from tabel mata kuliah, where limitnya itu sesuai yang kita set yaitu 10. Dan sini ada pengaturan atau definisi dari variabel nomor, yaitu dimulai dari angka 1 kemudian urut nantinya sesuai datanya. Kemudian selanjutnya ada perulangan, yaitu menggunakan while, perulangan while, ya dimana datanya ini diambil dari query select mata kuliah yang ada di atas sini, dan akan diisikan atau ditampilkan yaitu kodenya, nama, SKS. Kemudian ada di dalam kolom aksi ini ada 3 button, yaitu ada lihat mata kuliah, ada ubah mata kuliah, ada hapus mata kuliah. Kemudian ada akhir dari, ada penambahan nomor, dan ada akhir dari perulangan. Selanjutnya di sini ada pengaturan dari pagination, dan ada JavaScript untuk pengaturan logout. Kemudian ada pengaturan ketika hapus dan switch alert. Selanjutnya kita klik ke lihat mata kuliah, ini akan diarahkan ke halaman lihat mata kuliah. Ini di sini akan dicari data mata kuliah berdasarkan ID dari yang ingin kita lihat tadi, dan akan diisikan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian SKS mata kuliah. Dan sini ada tombol kembali, ini akan diarahkan ke halaman mata kuliah .php. Kita coba klik kembali. Kemudian selanjutnya ada halaman edit mata kuliah. Di halaman edit atau ubah mata kuliah ini, sini ada pengaturan atau session start untuk mengawali sesi, ada pengecekan ketika sudah login atau logout, kemudian ada koneksi atau ke MySQL. Selanjutnya ada pengaturan judul, ada switch alert, dan ada include navbar, setbar, dan ada pengaturan judul ubah mata kuliah. Selanjutnya di sini ada pencarian data dari mata kuliah yang kita ubah berdasarkan ID. Kalau ada, maka akan diisikan ke inputan, yaitu kode, nama, SKS. Dan sini ada button kembali yang diarahkan ke halaman mata kuliah .php. Kemudian di sini ada tombol atau button tipe submit, yaitu simpan, yang dimana ketika kita klik akan menjalankan proses, yaitu menggunakan request method post. Sini akan diambil inputannya, yaitu kode, nama, SKS, dan akan ditangkap atau diambil ID dari mata kuliah yang kita ubah. Selanjutnya ada pengecekan
mata kuliah apakah ada duplikasi. Kalau ada, maka dimunculkan pesan yaitu duplikasi ketika ubah. Selanjutnya diarahkan ke halaman ubah mata kuliah atau dikembalikan ke halaman ubah mata kuliah .php. Kalau misalkan tidak ada duplikasi, maka akan menjalankan proses yaitu update mata kuliah. Ada kolom kode, nama, SKS, yang dimana ID-nya ini dari ID mata kuliah yang kita ubah. Selanjutnya ada pengecekan, misalkan berhasil update maka dimunculkan pesan berhasil ubah. Kalau gagal maka dimunculkan pesan gagal ubah atau gagal update. Selanjutnya diarahkan ke halaman mata kuliah .php. Misalkan kita ubah salah satu datanya, kita ubah SKS-nya. Ini sudah berhasil, SKS-nya berhasil terubah. Selanjutnya kita ke halaman hapus mata kuliah. Di halaman hapus mata kuliah ini sama, ada pengecekan sesi, pengecekan login, ada koneksi MySQL, dan ada perintah yaitu pengambilan ID, dan ada perintah MySQL yaitu hapus atau delete from tabel mata kuliah, where ID-nya yaitu ID dari mata kuliah yang kita hapus. Kalau misalkan ada pengecekan ini, ada pengecekan kalau misalkan hapusnya berhasil, maka akan dimunculkan pesan berhasil hapus. Kemudian kalau gagal hapus, maka akan dimunculkan pesan yaitu gagal hapus, dan akan dikembalikan ke halaman mata kuliah .php. Kita akan coba hapus salah satu data mata kuliah. Kita klik ya, maka akan berhasil, datanya sudah terhapus. Selanjutnya kita akan ke halaman laporan. Di sini nama filenya adalah laporan.php. Sini berupa rekapan yaitu dari tabel user, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Coba buka file laporan .php. Di sini ada pencarian dari masing-masing datanya, yaitu jumlahnya ada berapa dari masing-masing data, yaitu ada pencarian jumlah usernya berapa, jumlah mahasiswanya berapa, jumlah dosennya berapa, jumlah mata kuliahnya berapa. Kemudian sini akan tampilkan jumlah user, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, kemudian ada jumlah mata kuliah gunakan untuk sini. Dan selanjutnya ada pengaturan atau definisi dari tabel user. Sini isinya sama dengan yang ada di list user, dan di sini ada button yaitu cetak atau ekspor Excel. Kalau kita klik maka akan mencetak halaman atau data user. Nah, ini kita coba. Nah, ini akan mencetak halaman user. Kita klik cancel, kita kembali, dan kita misalkan mau ekspor Excel. Kita buka filenya, maka sini akan dimunculkan atau membuat file ekspor user, membuat file Excel dari data user. Dan selanjutnya ada tabel mahasiswa. Ini sama, datanya ambil dari mahasiswa, list mahasiswa. Ini mahasiswa. Kalau misalkan kita cetak, maka akan mencetak data mahasiswa. Kita klik ekspor, nantinya akan mengekspor data menjadi Excel. Dan sini ada cetak dosen,
yang dimana fungsinya juga sama seperti yang tadi. Kemudian sini ada data mata kuliah. Sini ada pengambilan data dosen untuk data dosen, dan ada pengambilan data mata kuliah untuk tabel mata kuliah. Kita coba cetak data mata kuliah, kita klik kembali, dan inilah tampilan dari halaman laporan .php. Selanjutnya kita ke halaman grafik .php. Nah, di sini akan dimunculkan chart atau grafik, yaitu ada line, ada bar, ada pie. Di sini untuk menampilkannya yaitu dari tabel mahasiswa, yaitu SPP, kolom SPP, yang dimana SPP-nya ini jumlah mahasiswanya berapa, yang SPP-nya sama. Misalkan ini RP 400, ini ada satu mahasiswa, RP 420.000 ada dua mahasiswa. Ini untuk datanya berupa bar, kemudian ada datanya berupa pie, berupa grafik pie. Ini untuk grafiknya menggunakan apex-chart.min.js. Ada pengaturan untuk chart atau grafiknya. Selanjutnya kita akan coba untuk mekanisme logout atau login. Nah, ini kita misalkan sudah ini dalam kondisi sudah login, kita coba buka tab yang lain. Maka di sini tidak perlu login kembali, maka langsung bisa diarahkan ke halaman grafik .php. Sebaliknya kalau misalkan ke ini kita logout, ya keluar. Nah, ini di halaman tab lain kita keluar, dan kalau ini kita refresh, maka akan diarahkan ke halaman login karena sesinya sudah dihapus atau dihancurkan. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita klik admin, kita login sebagai admin, kita login, dan ini kita coba akses halaman home. Kita klik enter, maka langsung bisa membuka halaman home. Sekian penjelasan dari tugas EAS pemrograman web saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.